jatuh di dunia matahari dan mengakibatkan kebakaran di sana. Loki melakukan hal itu untuk membuktikan kepada Luffy dan yang lain bahwa dia memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan Elbaf. Loki meminta mereka untuk segera membuka borgol batu laut yang masih terpasang di pergelangan kaki kirinya. Apabila mereka menolak, maka Loki akan memanggil petir berkali-kali sehingga nasib dari Elbaf akan berada dalam bahaya besar. Tapi jika mereka melakukan apa yang Loki perintahkan, dia tidak akan menghancurkan negeri itu. Namun dengan melihat apa yang terjadi sekarang, rasanya sulit untuk mempercayainya lagi. Luffy pun berkata, petir dari Loki tadi benar-benar luar biasa. Petir itu jauh lebih besar dari kemampuan Big Mom dan juga Nami. Bahkan di sini, Luffy menotis Enel dengan bilang bahwa petir dari Loki lebih berbahaya dari petir milik Enel, karena petir Loki memiliki unsur haki yang sangat kuat. Meski Luffy memang tidak mempan terhadap petir, namun dia paham bahwa orang lain selain dirinya akan fatal jika terkena petir semacam itu. Bila kita memperhatikan skala dari serangan Loki tadi, petir yang dia panggil dari langit memang sangat masif. Bisa dibilang itu adalah salah satu serangan petir terbesar sampai sejauh ini. Dan yang lebih mengerikannya lagi, dia melakukan hal itu dengan cukup santai. Jadi bisa dibilang itu hanya serangan biasa karena Loki belum serius. Sanji yang saat ini juga berada di dunia bawah memarahi Luffy dan Zoro dengan berkata, inilah akibatnya jika mereka sembarangan membebaskan orang. Zoro pun menanggapinya dengan bilang, tidak ada gunanya untuk mengeluh sekarang karena semuanya sudah terjadi. Lebih baik mereka semua bersiap untuk mematikan raksasa itu dengan paksa. Loki yang mendengar itu pun berkata, lebih baik mereka tidak mencoba menambah masalah lagi. Sebab jika mereka tidak melakukan perintahnya dan bertindak gegabah, maka dia akan mendatangkan petir yang jauh lebih banyak untuk menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan desa Barat Elbaf. Pesta di sana akhirnya dihentikan karena para raksasa itu harus segera bergerak untuk menangani masalah yang terjadi. Mereka pun membagi dua tim. Tim pertama yang dipimpin oleh Jarul akan pergi ke area selatan pulau dan memadamkan api yang sedang membara di sana. Itu adalah api akibat petir yang dipanggil oleh Loki tadi. Kebakaran itu tidak boleh dibiarkan menyebar karena nanti akan membawa masalah yang lebih besar. Kemudian, tim kedua yang dipimpin oleh Dory dan Brogy akan pergi ke sekolah Walrus karena mereka mendengar suara trompet pertanda adanya bahaya besar. Bila kita ingat kembali, orang yang meniup trompet itu adalah kepala sekolah Walrus yang bernama Kiba. Kiba mengambil langkah tersebut karena dia tahu masalah di sana sangat serius. Jinbei pun menawarkan diri untuk bergabung ke dalam tim pertama bersama dengan Jarul sebab dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan air dari lingkungan sekitar. Kemampuan itu bisa sangat membantu dalam memadamkan kebakaran yang terjadi. Nami juga ikut bersama Jinbei karena dia dan Zeus bisa menciptakan hujan dan membantu memadamkan kebakaran yang ada di sana. Sedangkan Usopp dan Brook ikut bersama dengan Dory dan Brogy dalam tim kedua. Mereka akan pergi ke arah sekolah Walrus. Jinbei bilang kepada mereka setelah api padam nanti, maka dia dan Nami akan segera menyusul ke sana. Kedua tim itu pun langsung bergerak ke Walrus. Di sana Chopper sedang memeriksa beberapa anak yang tertidur secara tiba-tiba. Chopper pun tidak menemukan adanya masalah kesehatan di tubuh mereka, sehingga dia menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sang dokter itu mulai menduga pingsannya anak-anak secara mendadak bukan karena persoalan medis, melainkan karena kemampuan dari seseorang. Sementara itu, para monster menakutkan dari hutan semakin mendekati sekolah. Seperti yang kita tahu, monster-monster tersebut berasal dari ketakutan anak-anak kecil yang dihidupkan oleh Somers. Sang Satria Suci itu memiliki kemampuan untuk mengubah ketakutan orang lain menjadi nyata. Para murid di sekolah Walrus takut pada berbagai hal seperti naga, monster serigala, Loki, Nika versi jahat, burung raksasa, dan masih banyak lagi. Semua ketakutan itu pun berubah menjadi makhluk hidup dan siap untuk menimbulkan kekacauan besar. Robin yang melihat monster-monster itu pun bertanya kepada Saul, makhluk apa sebenarnya mereka itu? Saul bilang dia juga tidak tahu, tapi menurut Aang, monster-monster itu adalah ketakutan dari para murid yang pernah mereka gambar beberapa waktu yang lalu. Para guru pun semakin banyak berkumpul dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Saul bilang dia juga tidak mengerti, tapi yang jelas sekarang mereka harus segera bertindak sebelum para monster itu memasuki area sekolah. Saul mengajak guru-guru yang bisa bertarung untuk menghadapi para monster, sedangkan guru-guru yang bukan petarung harus ikut bersama Aang untuk mencari anak-anak yang sedang tidur sambil berjalan. Dalam chapter lalu, sebagian besar murid di sekolah Walrus meninggalkan sekolah itu secara misterius dengan cara berjalan sambil tidur. Tentu itu juga bagian dari kemampuan Ksatria Suci yang menggerakkan mereka ke arah pantai. Aang pun segera bergerak bersama guru-guru yang bukan petarung untuk mencari di mana murid-murid mereka berada. Sementara itu, Saul dan para guru yang bisa bertarung pun siap untuk menghadapi para monster di sana. Saul juga meminta maaf kepada Robin karena Robin harus melihat masalah seperti ini ketika berada di Elbaf. Namun Robin bilang tidak apa-apa, dia juga akan membantu Saul dan yang lain dengan sekuat tenaga di tempat itu. Saul pun berkata Robin sebaiknya tetap berjaga di sekolah saja. Sementara itu, dia dan para guru akan maju ke garis depan. Apabila ada monster yang lolos dari mereka dan mendekati sekolah Walrus, maka monster itu akan menjadi bagian Robin. Robin pun setuju dengan Saul, kemudian diperlihatkan adegan epik di mana Saul dan para guru melompat ke hutan untuk bertempur. Di tempat lain, ada Ripley yang sedang membawa Frankie di tangannya dan berlari bergegas ke sekolah. Mereka sebelumnya masih mengeksplorasi pohon Adam, tapi karena Ripley mendengar suara trompet, maka dia segera kembali. Dia bilang kepada Frankie bahwa bunyi trompet itu menandakan adanya masalah serius. Karena bunyi tersebut berasal dari sekolah Walrus, maka dia pun khawatir pada keadaan anak-anak. Dari kejauhan, Ripley dan Frankie
Frankie akhirnya bisa melihat ada monster-monster berukuran masif di dekat sekolah, sehingga Ripley mempercepat. Lalu, Sol dan para guru lain sedang bertarung sekuat tenaga menghadapi para monster tersebut. Di sini kita akan melihat beberapa teknik unik yang dimiliki oleh para raksasa itu. Mereka cukup tangguh, tapi monster-monster di sana pun tidak bisa diremehkan. Bahkan ada salah satu monster yang berhasil tembus dan hampir mencapai sekolah walrus. Dia adalah monster berwujud Nika versi jahat yang dapat bergerak dengan lincah. Untung saja di sana ada Robin, sehingga Robin segera berubah ke dalam mode iblis dan menciptakan berbagai lengan berukuran besar untuk menangkap dan melempar monster itu. Karena Nika versi jahat ini perwujudan dari kekuatan anak-anak saja, maka dia tidak terlalu kuat, sehingga mudah ditangkap dan dilempar oleh Robin. Bagaimanapun juga, ini hanyalah ketakutan anak-anak yang diubah menjadi nyata, jadi tentu kualitas kekuatannya pun tidak sekuat Nika versi jahat yang asli. Tak heran mode iblis Robin mampu menghentikan makhluk itu. Kemudian, Dory, Broggy, Usopp, Brook, dan sebagian bajak laut Gen Warrior tiba di sekolah walrus. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Robin pun mulai menjelaskannya secara singkat. Setelah itu, Dory dan Broggy pun langsung maju untuk membantu para guru, sedangkan Usopp dan Brook berjaga bersama Robin di area sekolah walrus. Robin lalu menceritakan bahwa sekarang ada juga sebagian anak-anak raksasa yang menghilang karena mereka berjalan sambil tidur. Maka Robin ingin Brook memakai kemampuannya untuk membantu para guru yang sedang mencari anak-anak itu. Brook pun segera mengeluarkan rohnya untuk mencari keberadaan para murid tersebut. Lalu diperlihatkan Usopp yang berjaga di sekolah pun siap untuk bertempur. Usopp bilang monster-monster itu memang terlihat menakutkan, tapi jika mereka membahayakan anak-anak, maka dia akan menghukum mereka semua. Usopp pun dalam hati menambahkan, sebenarnya dia sangat takut, tapi dia tidak akan mungkin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para prajurit Elbaf. Robin senang melihat Usopp sangat terlihat bertekad. Chopper yang sedang merawat anak-anak yang tertidur pun bilang, apabila tenaganya diperlukan, maka dia akan ikut bertaruh. Kemudian diperlihatkan Frankie dan Ripley sudah tiba di area pertempuran. Frankie langsung memakai radical beam untuk menembak salah satu monster. Monster tersebut pun tumbang dengan tubuh berlubang. Ripley lalu meminta Frankie untuk berhati-hati saat memakai teknik yang bisa meledak, karena bahaya bila terjadi kebakaran di sana. Frankie pun paham dan bilang dia akan mengontrol akurasi tembakannya agar mengenai bagian atas dari tubuh para monster saja, supaya tidak menyebabkan kebakaran di tempat itu. Di sana, Ripley juga mulai bertarung. Sang wanita raksasa itu tampaknya lebih kuat dibanding para guru lain. Bahkan kelihatannya Ripley lebih kuat daripada Sao. Terakhir, diperlihatkan para kesatria suci masih memantau keadaan. Gunko bilang, jika diperlukan, maka mereka harus segera turun tangan langsung untuk bertarung dan tetap membuat keadaan semakin kacau. Somers dan Gillingham pun setuju dengan itu. Mereka akan langsung bertarung dengan serius dan menggunakan teknik-teknik lain dari kekuatan buah iblis mereka masing-masing. Jadi, teknik Somers yang bisa membuat ketakutan orang lain menjadi nyata hanyalah teknik biasa yang dia gunakan secara santai. Jika dia sedang malas bertarung, biasanya dia menggunakan teknik itu untuk melawan musuh-musuhnya yang sepele. Namun jika ternyata musuhnya cukup merepotkan, maka Somers akan langsung turun tangan dan menggunakan teknik yang lebih kuat secara langsung. Sedangkan Gillingham, tekniknya untuk membuat orang lain menjadi tertidur juga adalah teknik yang biasa dilakukan jika ingin membereskan pertarungan dengan cepat. Biasanya, ketika musuhnya sudah tertidur, dia akan langsung bergerak dengan cepat untuk membunuh para musuh-musuhnya yang tertidur. Namun karena kali ini misinya untuk menangkap anak-anak raksasa hidup-hidup, maka dia harus bekerja dengan lebih hati-hati. Dia akan mulai menggunakan teknik-teknik lain